Saya Pak Wahyu sebagai Ketua RW 9 Kelurahan Merjosari. Dan ini Pak Prayogo sebagai Ketua RT 09 RW 09 di Kelurahan Merjosari, Kota Malang. Jadi kami datang ke sini atas izin Pak Lurah untuk memberikan klarifikasi apa yang terjadi di lingkungan kami di Perumjaya Grand Kavling Depak RT 9 RW 9 Kelurahan Merjosari. Jadi apa yang mau ditanyakan saat ini terkait masalah Mbak Sahara dengan Kiai Mim sebetulnya kan sudah menjadi ranah hukum ya, karena sudah saling melaporkan, biar nanti polisi yang menegakkan hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi buat saat ini kami tidak terlalu ikut campur masalah itu. Yang kami perlu tegaskan di sini hanya masalah tanah dan juga framing yang mengatakan masalah pengusiran. Jadi perlu saya pertegas bahwasanya tanah yang ada di lingkungan Kavling Depak itu sesuai dengan sertifikat NIB nomor 04742 sudah jelas bahwasanya tanah itu atas nama Ibu Rosida dengan luasan 160 meter persegi, dan itu dalam sertifikat sudah jelas ada batasnya di dalam kotak hitam tebal. Lokasi tanah itu di luar jalan, karena di situ ada jalan umum sebagai fasilitas umum yang lebarnya 3 meter itu di depan lokasi tanah tersebut. Nah, terkait masalah framing pengusiran, sebetulnya ini adalah keluhan warga yang ditampung oleh Pak RT pada tanggal 7 September. Jadi pada 7 September terjadi rapat antar warga di lingkungan RT 09 yang diprakarsai oleh Pak RT terkait keresahan warga yang selama ini terjadi berkisaran bulan Juli sampai dengan bulan September. Jadi di situ, nah dari situ kami selaku perangkat lingkungan di RT maupun RW ingin menangkap aspirasi warga, apa yang dibutuhkan oleh warga. Jadi Pak Mim ini adalah penduduk baru. Secara de facto memang bertempat tinggal dan mempunyai rumah di Kavling Depak tersebut. Tapi secara hukum, secara administrasi belum menjadi warga RT 09 RW 09 Kelurahan Merjosari, karena belum berpindah atau belum mempunyai KTP di lingkungan Kelurahan Merjosari. Nah, tapi dengan adanya Pak Mim ini, warga merasa resah. Makanya ada pertemuan tanggal 7 tersebut, kita menggali apa sih yang membuat warga resah. Nah, dari situ banyak masukan dari warga, antara lain satu, merasa risih atas pengiriman semua kegiatan video terhadap konten-konten yang selama ini dibuat oleh Pak Mim, disebarkan ke warga dan grup WA grup di lingkungan RT 09 yang mana tidak ada kaitannya dengan berkaitan dengan lingkungan tersebut ya. Jadi ini kegiatan pribadi yang disebarkan ke grup WA. Satu itu yang dikeluhkan oleh warga. Yang kedua, terjadi penyerobotan tanah yang mana di situ diakui sebagai tanah wakaf yang pernah diberikan oleh yang bersangkutan. Padahal dalam sertifikat NIB nomor 04742 itu sudah jelas peletakan lahan yang ada dengan luasan 160. Dan itu pun sudah saya sampaikan pada tanggal 6 September bahwasanya ya posisi tangannya hanya di situ. Jangan sampai
maju ke depan atau ke samping, ke kiri atau ke kanan. Jadi sesuaikan dengan sertifikat yang ada. Yang ketiga, terjadi penutupan jalan. Jadi pernah ada penutupan jalan yang mana mengganggu aktivitas warga sekitar untuk melewati jalan lingkungan. Tuh. Terus kemudian juga ada adu domba. Jadi ada fitnah dari beliau antara pengurus RT dengan Pak RT. Jadi di situ seolah-olah diadu domba antara pengurus melalui WA. Terus kemudian juga ada, kalau nggak salah itu ada di share di TikTok, nggak salah itu ada. Terus kemudian pemindahan patok tanah terkait dengan itu tadi, penyerobotan tanah tadi kan. Selanjutnya ada yang dikeluhkan warga terkait pembakaran sampah, yang mana bahan bakarnya menggunakan tong sampah karet milik warga. Nah, di situ warga merasa tidak nyaman, jadi selama ini merasa tidak nyaman. Akhirnya di situ banyak masukan maupun dari warga itu, bahkan ada yang mengatakan ada ini pelecehan secara verbal pada ibu-ibu. Pelecehan secara verbal pada ibu-ibu. Nah, dari situ ditarik kesimpulan dan tertuang di dalam notulen rapat, yang mana pada saat itu dihadiri oleh 25 orang. Data hadirnya tertuang di dalam rapat. Keluhan-keluhan itu termasuk seorang pendidik tidak pantas untuk menunjukkan minum-minuman keras di tempat umum, juga menunjukkan auratnya. Nah, maka di suatu warga pun memberikan aspirasi, sehingga di situ terjadilah penolakan warga untuk menerima yang bersangkutan pindah ke lingkungan kami. Jadi tujuan kami di sini hanya melindungi warga yang selama ini kondusif, tapi dengan kehadiran yang bersangkutan dalam kurun waktu bulan Juli sampai dengan September ini kok terjadi kegaduhan. Itu yang tidak diinginkan warga. Warga inginnya lingkungan tetap kondusif, tetap rukun, dan itu memang selama ini sudah terjadi di lingkungan kami. Mungkin itu yang Oke Pak, mungkin pengusirannya itu maksudnya Pak Yaimim disuruh pindah rumah kah, maksudnya, atau beliau sudah tidak boleh tinggal di sini lagi, atau masih boleh tapi kalau kasus ini sudah selesai apa gimana? Sebetulnya aspirasi warga itu kan tanggal 7 ya, 7 September. Dan secara persuasif Pak RT mencoba untuk bicara ke yang bersangkutan untuk bisa merubah. Karena apa? Gaya komunikasi yang disampaikan oleh Kiai Mem itu tidak sesuai dengan kultur yang ada di lingkungan kami, kan gitu. Sehingga kami berusaha mencoba secara persuasif Pak RT secara pribadi menyampaikan untuk bisa merubah gaya komunikasinya, menyetop atau menghentikan semua produk-produk konten untuk di-share ke medsos ya, sehingga tidak terjadi kegaduhan. Nah, pada tanggal 22 September beliau datang ke Pak RT untuk minta tanda tangan yang kita persetujuan dari Dispendu. Nah, karena menganggap kelakuan beliau tidak ada perubahan, makanya Pak RT menyampaikan bahwasanya warga mempunyai aspirasi bahwa beliau tidak diterima di lingkungan tersebut. Jadi dia penolakan karena gini ya, kalau kita tidak menutup mata, itu memang rumahnya pribadi ya.
Tapi kami pun di lingkungan juga punya aturan sendiri, yang mana yang tadinya sudah betul-betul kondusif dan nyaman buat yang tinggal di situ. Tapi kalau tiba-tiba dibuat tidak nyaman, kan kami pun berhak juga untuk memberikan penolakan gitu loh. Jadi kami berhak memberikan penolakan. Nah, pada tanggal 24 September beliau datang ke kelurahan. Setelah datang ke kelurahan, diterima oleh Pak Lurah, dan Pak Lurah memberikan usul untuk diadakan mediasi. Di dalam ruangan Pak Lurah, beliau bersedia untuk dimediasi. Setelah beliau bersedia dimediasi, Pak Lurah akan mengatur waktunya, dan beliau pamit dari ruangan Pak Lurah. 10 menit beliau keluar dari ruangan Pak Lurah, beliau secara sepihak mengirimkan voice note yang notabene itu Ibu Rosida untuk tidak mau dimediasi. Nah, makanya ini akhirnya framing ini meluas ke medsos sampai sekarang saat ini. Oke Pak, tadi kan Bapak cerita juga kalau maksudnya ada beberapa keluhan-keluhan dari warga ya. Salah satunya juga kayak pelecehan itu. Mungkin secara verbalnya bukan hanya Mbak Sahara aja, mungkin kepada warga itu dilihat oleh maksudnya semuanya atau gimana Pak? Jadi ini ada satu warga yang lapor secara verbal, dan ini di depan putrinya. Jadi putrinya menanyakan apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan, tapi seorang ibu ini seorang pendidik juga. Beliau akhirnya meninggalkan yang bersangkutan. Jadi memang pribadi ini ke salah satu warga. Nah kalau yang ke Mbak Sahara sendiri mungkin seperti apa tuh Pak? Mungkin ada yang Mbak Sahara ngadu ke perangkat desa saya di ini atau seperti apa? Ya informasinya ada pengaduan dari Mbak Sahara itu, tapi karena sudah masuk ke ranah hukum, makanya kami untuk saat ini sudah menyerahkan sepenuhnya ke aparat hukum untuk bisa menyelesaikan masalah Mbak Sahara dan ya. Ini kan keduanya jadi saling lapor nih Pak. Ya. Mungkin maksudnya dari perangkat desa sendiri mungkin seperti apa gitu menanggapinya? Prinsipnya dari perangkat desa, perangkat kelurahan dan perangkat daerah itu ingin memberikan mediasi. Tapi kan sudah muncul statement dari beliaunya bahwa dia tidak mau dimediasi, itu pun disebar di medsos kan. Baik itu menyebut Pak Lurah, Pak Camat maupun Pak Wali Kota. Jadi coba nanti kalau memang sudah sampai di Malang lagi, rencananya memang minggu depan ini ada undangan mediasi untuk kedua belah pihak. Ya, jadi kemarin sih memang sudah ada mediasi, gelar rencana undangan mediasi, tapi yang bersangkutan lagi ada di Jakarta, sehingga tidak ada yang bisa mewakili. Nah ini akan dicoba lagi untuk melakukan mediasi, tapi kan sudah ada statement dari yang bersangkutan di medsos kan. Nah mudah-mudahan nanti apabila beliau sudah ada di Malang dan ada undangan dari perangkat daerah, mudah-mudahan masih bisa dimediasi. Jadi harapannya sih memang mencoba untuk dimediasi. Oke, ini kan juga ada statement dari Wali Kota Pak. Wali Kota juga jadi ikut, maksudnya ikut jadi perhatian jadi Wali Kota Malang juga atensi ini kan ya, akan memediasikan Mbak Sahara dan Yaimin. Ya. Mungkin seperti apa? Itu ya, rencananya memang dia tadi yang pertama kemarin kan gagal. Rencananya minggu depan kalau beliau ada di Malang, rencananya akan diundang kembali untuk diadakan mediasi. Terlepas mau atau tidaknya ya nanti kita lihatlah. Jadi apakah mau untuk dimediasi atau tidak, karena sudah ada statement dari beliau di medsos. Oke. Ini kan maksudnya yang tanahnya itu Pak mungkin seluas berapa sih Pak, yang maksudnya kan juga ada ya Pak Yaimin yang meminta apa sih kepada setiap warga ya, apalagi ke Mbak Sahara yang 1 juta tapi hanya maunya Mbak Sahara bilang hanya 400.000. Itu tahu nggak Pak kejadian yang pembersihan tanah itu?
Kalau masalah itu sebetulnya kan gini, Pak Lurah, Pak RT waktu itu ada di Belanda. Jadi bulan Juli tanggal 3 Pak RT itu berangkat ke Belanda dan baru datang tanggal 3 September. Tanggal 4 September ya. Tanggal 4 September. Nah, jadi di situ terjadi proses kegaduhan tadi. Nah, awalnya kalau saya tangkap itu di tengah-tengah itu ada rencana atau keinginan beliau untuk membersihkan lahan di depan rumahnya, kan itu, membersihkan lahan di depan rumahnya dari semak belukar sehingga rumahnya kelihatan bersih, kan itu ya. Itu oleh pengurus RT khususnya sekretaris yaitu Pak Mujani dianggap itu bagus dan mau memberikan izin untuk membersihkan kalau memang mau dibersihkan. Terlepas biayanya berapa kami tidak tahu yang jelas. Benar mungkin apakah benar 12 juta atau seperti apa yang disampaikan kami tidak tahu. Yang jelas memang awalnya hanya izin untuk membersihkan. Ya. Oke, iya Rob, Abi. Oke Pak, ini kan terkait dengan adanya dugaan penyerangan pada saat Ya. adanya dugaan penyerangan pada saat apa namanya yang sempat viral tersebut, bahkan pihak dari Yaimin sendiri menurut katanya adanya pembakaran apa namanya sajadah milik Bu Roshida. Mungkin kalau dari versi Bapak mungkin seperti apa? Kalau penyerangan itu sebetulnya sudah pernah terjadi laporan di Polsek. Ya. Setahu saya itu sudah pernah terjadi laporan di Polsek. Itu tanggal 7 kalau nggak salah. Dan itu pun sudah dimediasi oleh Polsek. Jadi karena sudah ada laporan seperti itu, laporan penyerangan atau pemukulan dan lain sebagainya, mungkin seperti itu ya yang disampaikan. Dan itu sudah dilakukan oleh Polsek, sudah dimediasi oleh Polsek. Tapi untuk saat ini memang sudah adanya pertemuan kembali antara Bu Sahara dengan pihaknya Yaimin sendiri, mungkin seperti apa Pak? Soalnya yang tadi saya sampaikan, Komunikasi gitu Pak. kan sudah pernah dilakukan, dicoba untuk mediasi dengan kelurahan, tapi yang bersangkutan kan nggak ada di tempat dan tidak ada diwakili oleh pengacaranya. Rencananya pihak perangkat daerah itu ingin juga memberikan mediasi lagi kalau yang bersangkutan sudah ada di Kota Malang. Terlepas mau tidaknya nanti dimediasi, ya kita tunggu aja nanti seperti apa. Tapi keduanya sudah bertemu dengan KDM nih Pak, Deddy Mulyadi. Nah, mungkin seperti apa? Setahu saya di medsos itu sudah ada datang ke Densus. Terus kemudian setahu saya juga yang bersangkutan sudah ketemu KDM dan Mbak Sahara juga sudah diundang oleh KDM untuk memberikan informasi juga, tapi kayaknya belum tayang ya. Nah itu sudah yang pasti sudah ke KDM. Ya maksudnya ini kan menjadi atensi, apalagi banyak simpatis sekarang berbalik arah, banyak yang membela Yaimin gitu. Dari Bapak sendiri mungkin seperti apa? Kan awal kan pada ke Mbak Sarah, mendukung Mbak Sarah kan karena kronologinya seperti yang disampaikan Pak Yaimin, karena spek tanah, terus karena dia pindahin mobil itu, sekarang berbalik, sekarang jadi mendukung Pak Yaimin nih. Mungkin dari Bapak seperti apa gitu? Sebetulnya itu haknya netizen ya. Tapi yang jelas saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya bijaklah dalam bermedsos. Jadi jangan hanya menerima satu informasi sebelah, mungkin perlu juga hak jawab untuk yang satunya, sehingga nanti di situ bisa tahu atau bisa menilai lah ya. Tapi semua tergantung netizen, berhak untuk menentukan atau membela atau berpihak pada siapa. Karena memang medsos itu kan kita nggak bisa mencegah, ya gitu ya. Kalau mungkin secara hukum ada aturannya, tapi kalau di medsos kan tidak ada aturannya. Oke,
Oke, mungkin Bapak ini kan dari kasusnya misalnya dengan Pak Yaimin sendiri kan sampai adanya saling lapor juga. Mungkin dari perangkat desa melihat kasus ini mungkin berharapnya seperti apa sih Pak? Keinginannya sih ingin mediasi, jadi saya sampaikan ingin mediasi. Tapi karena memang sudah saling melapor secara hukum, ya nanti masalah hukum biar pihak polisian yang menyelesaikan secara hukum kan gitu. Tapi secara manusia, karena ini sama-sama warga, perangkat daerah inginnya memediasi kedua belah pihak. Dan itu awalnya sudah saya sampaikan kan, sudah dilakukan, tapi ya nanti akan dicoba lagi untuk bisa bermediasi lagi. Oke, mungkin dari Bapak sih harapannya apa sih Mas Ita biar Mas Ita damai nih. Pak Yamin juga sudah perminta maaf ya, udah minta maaf juga kan. Harapan kami sih bisa berdamai, ya kan, dan bisa merubah gaya komunikasi. Baik itu saya nggak hanya menyalahkan Yamin, dan juga Mbak Sahara pun juga bisa, karena salah satu jadi prinsipnya kita nggak hanya membela satu pihak ya. Jadi Mbak Sahara mungkin pada saat menyampaikan sesuatu ke orang tua juga harus lebih baik. Yamin pun juga gaya komunikasinya pun juga harusnya bisa dirubah, sehingga di sini harus toleransi antar tetangga yang pasti ya, harus toleransi antar tetangga. Jangan maunya menang sendiri semuanya. Saya ini untuk semuanya ya. Jadi untuk Yaimin maupun untuk Mbak Sahara, jangan mau menangnya sendiri. Lebih baik bertoleransi bertetangga. Karena hidup di tetangga itu kita apalagi rumah sendiri itu pasti akan selamanya kumpul kan. Selamanya kumpul, selamanya bertemu, dan tetangga adalah keluarga terdekat. Di lingkungan kami seperti itu ya. Oke Pak, mungkin terakhir. Sekarang berarti Pak Yamin sudah meninggalkan rumahnya atau tetap maksudnya rumahnya ada tapi beliau memang tidak tinggal di situ lagi atau seperti apa? Setahu kami, beliau keluar dari rumah itu hari Sabtu karena ingin datang ke Densu, dan sampai saat ini belum pulang. Tapi selama ini masih tinggal di rumah itu. Jadi tidak pernah meninggalkan rumah itu. Jadi ini informasi juga mungkin Pak RT bisa mempertegas lagi ya. Jadi intinya masih ada di situ, dan warga tidak pernah secara fisik mengusir yang bersangkutan. Oke, berarti Pak RT mungkin cara tegaskan berarti kan katanya beliau kan tinggal di hotel ya, masih dekat-dekat situ gitu karena ada pengusiran ini gitu. Dari Pak RT sendiri gimana? Dari laporan warga setelah dari menerima tanggal 22 itu, dia itu pamit ke semua warga sekitar sana, didatangi satu-satu, pamit dan menunjukkan bahwa dia minta maaf, dan kita sebagai spontan kan ada yang mau terima, ada yang tidak mau, karena dengan kedatangan itu selalu di video. Jadi ada yang tidak mau, dan dia datang. Kalau pertama kali ke saya, katanya nanti siang jam 11 mau naik Citilink, nganter ibunya sakit, ibunya Bu Ros itu sakit karena mendengar berita tadi malam. Terus sudah beli tiket untuk berangkat jam 11. Ya, mudah-mudahan perjalanannya lancar. Saya dan Ibu semoga dalam penanganan sehat lah, mudah-mudahan sehat. Ternyata sore itu masih ada di lingkungan sambil jalan. Ada salah satu warga yang lapor ke katanya berangkat ke Jakarta, ditujuin jadi karena ibu tidak mau hangus ini tiketnya. Kalau saya tahu dengar itu kan selalu dipindah ke Peso segala. Beberapa hari itu ya masih ada di. Oke. Masih ketemu warga itu masih ada di rumah, katanya di Peso, katanya di hotel.
masih ada apa? Di warga yang karena rumah saya kan sama, karena kan biasanya di depan. Yang rumah yang di belakang ini yang sering selalu lewat depan rumahnya. Ada di sana. Kemarin bakar-bakar masih bersih-bersih, masih masang paving. Oke, berarti cara menegaskan kembali berarti warga tidak pernah ada yang mendemo, maksudnya kayak mengucir secara langsung Pak Yemin. Ada. Malah yang lebih terakhir itu kapan ya? Saya ditelepon dari Babinsa dari Polsek dari Polres. Itu katanya rumahnya sekarang ada di warga yang mau membakar. Saya lihat ke belakang, tidak ada Pak. Saya kirim foto, saya kirimkan lagi, aman, tidak ada. Jadi sampai gitu. Dan sampai dikepung itu pada saat pembongkaran pagar kayu bambu itu yang di tengah jalan yang dibangun oleh tukangnya Pak Sofan ini yang di kapling untuk parkiran itu. Kapling itu kan dibongkar. Nah, dibongkar langsung dilakukan itu ributlah sama Mas Sofyan ini dengan luar biasa mana. Nah, kan tetangga pada datang. Di sana mengundang tetangga pada datang karena tetangga-tetangga itu kan banyak anak-anak kos. Yang dari atas pada turun tuh. Dan itu dibuat kayak sama anak-anak kos. Ada yang bawa kabel gitu sampai gitu. Jadi sebagai tontonan aja seolah-olah kesannya digeruduk sama orang segitu banyak. Padahal itu semua pada nonton kok. Kepo-kepo aja anak-anak itu. Itu berarti rumah Pak Imin yang Di depannya rumah ini itu. Karena Pak Imin membongkar pagar itu. Pak Sofyan tak terima kan. Membongkar kan ini enggak. Oke Pak, terakhir ini kan ada isu juga katanya rumah yang sempat digeruduk, katanya itu benar nggak sih kalau yang rumah Ibu Sahara yang digeruduk itu? Rumah Ibu Sahara yang digeruduk ada viral juga di medsos gitu. Ya itu benar nggak? rumah Ibu Sahara. Kalau informasi yang kami terima itu memang banyak netizen yang keluar masuk ke lingkungan itu karena lingkungan itu sekarang lagi viral ya, mungkin mereka mau lihat. Nah, tapi kalau sampai digeruduk itu kayaknya tidak ada. Benar ya. Dan juga saya jamin bahwasanya warga kami tidak akan pernah menggeruduk rumahnya Yemin. Karena saya tahu persis siapa yang tinggal di lingkungan RT 9 itu banyak orang pendidik, mulai dari guru dan dosen, bahkan guru besar ada. Saya yakin dan saya jamin tidak akan ada penggerudukan secara anarkis atau pengusiran di rumah Yemin. Siap. Terima kasih Bapak atas waktunya.